Halo guys, welcome back to Talk ID dengan gue Philip dari One Wall. Udah lama gue gak buat konten, dan hari ini balik lagi untuk konten. Dan ya, untuk alasannya kenapa, karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, satu dan lain hal. Dan sekarang ini punya waktu kembali untuk mulai aktif dan memberikan edukasi seputar hukum pada masyarakat secara luas. Hari ini gue akan ngebahas mengenai bagaimana nasib dari anak perusahaan apabila perusahaan induknya itu dinyatakan pilot. Oke, check this out. Jadi itu pembentukan suatu perusahaan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT. Adapun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini diatur bahwa baik individu atau badan hukum memiliki hak untuk mendirikan suatu perusahaan dengan memiliki saham di dalamnya. Dalam hal suatu perusahaan itu memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain dan hitungannya dia majority di sana, maka dapat menciptakan hubungan perusahaan induk dengan anak perusahaan. Nah, cara untuk dapat mencapai hal itu tuh beragam. Baik itu bisa mendirikan perseroan semenjak awal, atau pemisahan usaha, pelaksanaan joint venture, hingga proses akuisisi. Nah, sesuai dengan namanya, perusahaan induk itu memiliki kekuatan dalam mengatur anak perusahaannya, sebab perusahaan induk ini bertindak sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Namun, bagaimana kalau misalnya perusahaan induk itu mengalami kepailitan? Apakah ada dampak bagi anak perusahaannya dan bagaimana nasib anak perusahaannya itu? Nah, sebagaimana diketahui, perusahaan induk itu lazimnya memiliki aset ya. Dia punya aset pada anak perusahaannya berupa kepemilikan saham dan atau penyertaan utang internal, atau penyertaan utang internal bagi operasional anak perusahaan. Nah, kepemilikan aset perusahaan perusahaan induk ini pada anak perusahaan itu akan berdampak apabila terjadi kepailitan atau apabila perusahaan induk dinyatakan pailit. Nah, pasal 21 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan bahwa kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika kekayaan perusahaan induk memiliki korelasi langsung dengan anak perusahaan, maka ditemukan bahwa kepemilikan saham dan atau penyertaan utang internal itu merupakan harta pailit. Jadi kita bisa lihat, kalau misalnya ada aset-aset yang dimiliki oleh debitor, dalam hal ini kita lihat perusahaan induk, sebagai misalnya dia berhutang kepada bank, lalu dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan dia memiliki aset-aset yang ada di anak perusahaannya, di anak perusahaannya itu. Nah, jika seperti itu, maka dia bisa menjadi harta tadi itu, aset-aset tadi seperti penyertaan saham atau misalnya penyertaan utang internal atau punya aset-aset dalam bentuk lain di perusahaan tersebut, itu bisa dinyatakan sebagai harta pailit sebagaimana diatur di pasal 3 di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Nah, selain itu, pasal 24 ayat 1 dari Undang-Undang 37 2004 menyatakan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini memberikan konsekuensi bagi perusahaan induk yang dinyatakan pailit karena entitas tersebut tak lagi dapat mengutak-atik hartanya. Dia nggak bisa lagi mengganggu-gugat harta tersebut, sekalipun hal tersebut menjadi aset pada anak perusahaannya. Nah, jadi apa sih nanti jadi akibat hukumnya? Nah, sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi, apa yang sudah gue jelaskan di atas, akibat hukum yang dapat terjadi pada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk dan atau terdapat penyertaan utang internal pada anak perusahaan akan diambil alih sebagai bagian dari harta debitor yang pailit. Nah, nilai nominal kepemilikan saham itu nanti akan tetap dihitung sebagai suatu harta debitor pailit dan begitu pula dengan penyertaan utangnya. Jadi jelas ada nominalnya, ada angkanya, berapa jumlah aset yang ada di dalam anak perusahaan itu. Jadi kelihatan kalau misalnya dia punya harta sekian yang nanti itu bisa dipergunakan untuk membayar atau mengganti kerugian
dari kepilotan tersebut. Nah, nantinya hak dan kewajiban debitur pilot akan beralih kepada kurator yang mengurus dan membereskan setiap harta-harta yang dimiliki oleh debitur pilot atau debitur atau perusahaan induk tadi ya, sebagai seorang debitur yang pilot. Nah, meskipun demikian, jalannya operasional oleh anak perusahaan itu tidak terganggu karena perusahaan induk dan juga anak perusahaan itu adalah dua entitas yang berdiri sendiri. Mereka berbeda, walaupun memang ada penyertaan saham di dalamnya. Keduanya itu memang memiliki hubungan, tapi terbatas pada kepemilikan saham yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapapun atau bagi setiap entitas hukum dalam koridor Undang-Undang Persamaan Terbatas. Nah, salah satu contoh kasus yang kita pernah lihat itu adalah PT Hanson International Terbuka atau MIRX untuk kode tikernya. Perusahaan itu tuh dinyatakan pilot berdasarkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diumumkan pada 21 Agustus 2020. Nah, MIRX ini merupakan induk dari beberapa perusahaan lain. Ada PT Binadaya Wiramaju, PT Mandiri Mega Jaya, dan lain-lain. Nah, berdasarkan putusan pilot tersebut, kurator mulai melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengurus kekayaan debitur pilot yang dapat diperhitungkan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang. Nah, bagi anak perusahaannya, itu tidak ada akibat hukum lain yang terjadi apabila aset dimiliki adalah murni asetnya perusahaan. Seandainya aset-aset yang ada di anak perusahaan itu ya memang dari aset anak perusahaan, ya tidak akan diganggu-gugat. Jadi itu tetap tidak ada upaya hukum lain atau misalnya tidak ada akibat hukum lain yang bisa dilakukan. Dalam hal ternyata aset tersebut adalah aset yang diberikan atau dimiliki atau didapatkan dari perusahaan induk yang masih ada korelasinya, masih ada hubungannya dengan perusahaan induk, maka bisa disita ya kita kalau misalnya kita bisa bilang. Jadi begitu saja. Untuk key points yang perlu kita pahami bahwa tidak ada akibat hukum seandainya perusahaan induk itu pilot kepada anak perusahaannya, terkecuali aset-asetnya itu masih berkorelasi atau masih ada aset milik perusahaan induk yang ada di anak perusahaan. Dan ketika terjadinya kepilotan itu, maka perlu adanya pemegang saham yang baru seharusnya. Mengapa atau saham tersebut harus dialihkan, baik itu kepada si kreditor yang mendapatkannya atau dialihkan kepada pihak lain yang ingin mengurus anak perusahaan tersebut sebagai pemegang saham mayoritas. Jika kalian punya pertanyaan seputar Undang-Undang Persamaan Terbatas tentang pembentukan perusahaan dan lainnya, kalian bisa share di kolom komentar. Gue akan usahakan untuk bisa jawab. Oke, thank you dan see you in the next video.